Saya terkagum, candi yang konon bercahaya saat purnama dibangun untuk perempuan yang bertekad membebaskan umat manusia dari penderitaan, sekaligus menjadi candi pertama dinasti Shailendra, wangsa yang melahirkan candi-candi spektakuler di Jawa, yakni Candi Kalasan. Apakah candi dengan puluhan stupa ini prototipe Candi Borobudur atau jejak feminisme pertama di tanah Jawa? Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di DIY. Dan candi yang kita telisik diresmikan kira-kira bersamaan saat kekristenan timur menggelar Konsili Nisea II untuk melawan ikonoklas pada gereja. Yuk, kita ke sana. Masa damai yang panjang berhasil ditegakkan Sanjaya, penguasa pertama Kemaharajaan Medang. Penerusnya, Maharaja Rake Panangkaran bahkan meluncurkan serbuan ke Indochina seperti Champa dan Kamboja. Di Jawa sendiri, Mandala Medang telah kokoh dengan banyaknya raja yang tunduk. Salah satu dari mereka, menurut prasasti Kalasan, adalah Sailendra Wangsa Tilaka dari Wangsa Sailendra. Sebagian sejarawan, misalnya epigraf Bukhari, meyakini Sailendra Wangsa Tilaka atau Permata Wangsa Sailendra adalah gelar Rake Panangkaran yang beragama Buddha. Namun, sejarawan lain seperti Van Ayersen dan De Kasparis membedakan Sailendra Wangsa Tilaka dengan Rake Panangkaran. Nah, arkeolog Haryani Santiko menariknya lebih jauh, bahwa Sailendra Wangsa Tilaka dalam prasasti Kalasan hanya bergelar raja, sementara Rake Panangkaran bergelar Maharaja Dyah Pancapana Panangkarana. Jelas ya, dalam sistem Mandala, para raja adalah bawahan Maharaja, berakar pada konsep Cakrawartin yang pernah kami bahas pada tautan di atas atau di deskripsi. Menurut interpretasi Haryani Santiko, kerajaan Sailendra Wangsa Tilaka baru saja tumbuh di Kemaharajaan Medang. Sehingga dalam prasasti Kalasan, guru-guru agamanya pun dikirim untuk memohon pada Rake Panangkaran agar sang Maharaja mengizinkan pembangunan wihara yang terdiri dari tempat pemujaan lengkap dengan asrama para biksu. Lokasi yang dipilih adalah desa bernama Kalasa yang sebelumnya mungkin sudah memiliki bangunan suci. Tempat pemujaan itu kini menjadi Candi Kalasan, candi Buddhis tertua di DIY. Dan uniknya, candi ini dibangun untuk memuja seorang wanita. Hah? Kok bisa? Daripada kepo terus, langsung aja kita berangkat. Ayo! Dari pusat kota Jogja, Candi Kalasan hanya berjarak 20 km. Deket banget dengan jalan raya Solo Yogyakarta. Candi ini terletak di Kecamatan Kalasan yang diduga berasal dari nama Kalasanggrama dalam prasasti Kalasan. Ya, masuk akal sih, apalagi disinilah prasasti itu ditemukan. Mari kita mendekat. Wah, gede banget candinya. Ini hasil pemugaran Belanda ya, mulai tahun 1927 hingga 1929. Terlihat ada satu bangunan candi induk yang menjulang menghadap timur. Sejatinya, Candi Kalasan dikelilingi 52 pewara berbentuk stupa kecil yang kini sudah runtuh. Nah, di bawah struktur sisa-sisa stupa ditemukan 81 kotak pribadi lengkap dengan periuk abu yang diduga berisi abu para biksu. Menarik ya. Sementara candi induknya berdiri di atas alas bujur sangkar. Lalu ada selasar yang mengelilingi tubuh candi dengan bentuk Padma Astadala. Panganan apa kuwi, Mas? Badok ae sing kok pikir. Padma Astadala adalah teratai sempurna berkelopak 8 yang melambangkan jalan utama berunsur 8 dalam Buddhisme. Lanjut ya. Ini sisa pagar yang mengelilingi selasar tadi berakhir menjadi makara di keempat tangga Candi Kalasan. Lihat, ukiran makaranya indah dan raya ya. Sempet-sempetnya ada singa yang nangkring di situ. Ih, lucu. Tak ingin siji ya, Mas? Dilihat boleh, diambil jangan. Uniknya nih, di salah satu tangga terdapat sanda kadapahana atau batu bulan. Ini ciri khas arsitektur Sri Lanka kuno yang muncul di periode akhir kerajaan Anuradhapura pada abad ke-7. Ada kaitan apa ya antara Candi Kalasan dan Sri Lanka? Coba share pendapat Sobat Asisi di komen.
Candi Kalasan terdiri atas 3 bagian yang agaknya berkaitan dengan 3 dunia yang disinggung prasasti Kalasan. Antara lain Kama Vacara atau alam bawah, Rupa Vacara atau alam nyata, dan Arupa Vacara atau alam keabadian. Meski polos tanpa ukiran, kaki candi ini indah dan estetik. Nah, ukirannya terpusat pada badan candi. Anehnya, semua bidang penampil hanya diisi relung kosong. Padahal, tiap relung mestinya berisi arca. Sayang, mereka lenyap entah kemana. Apalagi, tuh, praba mandalanya masih membekas di dinding. Candi Kalasan memiliki 4 bilik di 4 penjuru yang runtuh semuanya kecuali di sisi selatan. Berhubung sudah runtuh, kita bisa mengintip deh isi bilik yang dilengkapi relung di kiri dan kanannya. Wah, bilik timur tembus ke Garbageraha atau ruang utama candi yang kini ditutup dari pengunjung. Isinya opo, Mas? Kosong. Ada yang menduga di sini pernah ada arca perunggu setinggi 6 meter. Sayangnya gak bisa dibuktikan. Tapi gak apa-apa, tanpa arca megah pun Candi Kalasan tetap adikarya. Apalagi ia adalah mahakarya pertama Wangsa Sailendra. Setelah terbitnya Prasasti Canggal yang dirilis Raja Sanjaya dari Medang, seperti yang saya ulas pada tautan di atas atau di deskripsi, Prasasti Kalasan adalah prasasti kedua Medang yang untuk pertama kalinya memunculkan nama Sailendra. Boleh dibilang, Candi Kalasan adalah candi tertua yang dibangun dinasti Sailendra. Borobudur masih diangan-angan. Malah, atap Candi Kalasan mirip-mirip Borobudur loh. Coba kita cek. Ada 3 tingkat dengan stupa tunggal di puncak. Berhias 8 relung yang dikawal para bodhisatwa di tingkat 2. Dan di bawahnya mengeliling 16 stupa kecil beserta relung Dhyani Buddha. Mirip prototipe Borobudur kan? Apalagi stupa Kalasan disanggah pasukan Gana yang lagi terbang. Seolah-olah stupa ini adalah Adi Buddha yang ada di langit. Sayang, sebagian besar atap ini sudah hancur. Yuk, kita ke halaman tempat reruntuhan candi ini ditampung. Lihat, itu deretan Jaladwara alias talang-talang air berhias makara, aneka yasti dan harmika stupa. Ini deretan lapi arca berhias kelopak teratai. Perhatikan motif sarang lebahnya. Candi Kalasan pancen istimewa karena ukirannya yang detil dan estetik. Ini jambangan yang menyemburkan sulur gelung dikombinasi motif satwa. Perhatikan kalau makaranya membentuk lengkung yang indah dan presisi. Di bagian atasnya ada istana kedewataan yang saking detilnya terlihat ada talang air berbentuk makara. Opo jangan-jangan istana Medang seindah ini ya? Nah, istana ini diramaikan para penghuni surga yang berpakaian mewah. Rumit banget sulur-sulur gelung dan purna kalasanya. Meski sudah runtuh, tiap pintu bilik dihiasi kirti muka yang istimewa. Ayo, kita ke sisi selatan yang masih utuh. Dari dahi kirti muka tumbuh pohon surgawi yang bertingkat 3, simbol dari 3 dunia. Kiri kanannya diramaikan figur kahyangan. Ada yang membawa camara atau kebut lalat, meniup sangka, bahkan bermain sitar. Lihat, 2 ekor singa jadi satpamnya. Nah, kirti muka ini menggigit untaian bunga berhias manik-manik. Dan lebih unik lagi, ada deretan Gana yang sedang terbang. Super Gana! Teng tereng, tereng tereng. Mulai deh. Sepertinya Silpin Candi Kalasan terlalu perfeksionis. Gak puas dengan ukiran yang rumit, masih sempat-sempatnya candi ini dilapis Vajralepa. Tahu gak apa itu Vajralepa? Menurut Endang Triwahyuni, ahli kimia UGM, Vajralepa terbuat dari campuran lempung, batu kapur, pasir, dan kalkopirit, yakni kombinasi tembaga, besi, dan belerang. Lapisan ini mampu melindungi batu candi dari lumut dan jamur, bahkan membuat candi jadi waterproof. Apa mampu melindungi hatiku dari rasa sakit? Kayaknya gak bisa deh. Tapi dengan dilapis Vajralepa, candi ini jadi gak abu-abu melulu. Bahkan ia akan memancarkan pendar kuning keemasan saat tertimpa cahaya bulan. Sekarang bayangkan ukiran estetik yang tadi tuh dilapis Vajralepa sampai ke bagian terkecilnya. Tentu cantik sekali ya. Opo karena candi ini dibangun untuk memuja seorang wanita ya mas? Bisa jadi. Apalagi ia bukan seorang perempuan biasa, melainkan
Terus ikuti ya teman-teman, kita akan mengupas siapakah sejatinya Dewi Tara. Dan benarkah ia tokoh feminis pertama yang diperkenalkan di tanah Jawa. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan re-upload ya. Klik juga link di atas atau fitur Super Thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Niat sejati para pembangun candi. Ketika menghadap Maharaja Panangkaran, para guru Buddha Mahayana meminta izin untuk membangun pemujaan Dewi Tara. Itulah kenapa dalam prasasti Kalasan, candi ini dinamai Tara Bhavanam. Nah, selain memuja Dewi Tara, candi ini juga dibangun untuk mengajarkan pengetahuan suci dan hukum sebab akibat demi penegakan ajaran Buddha. Diduga, garbageraha Candi Kalasan yang kini kosong pernah berisi arca Dewi Tara. Tapi ya, dugaan saja. Kita akan bahas nanti ya, Sang Dewi Tara, sosok feminis pertama di tanah Jawa setelah yang satu ini. BTW, nyadar nggak sih? Inilah yang membedakan tujuan dibangunnya candi-candi Medang di Jawa Tengah dengan candi-candi Singasari dan Majapahit di Jawa Timur. Candi Medang seperti Kalasan, Prambanan, Plaosan, dan lainnya murni dibangun untuk pemujaan, baik kepada dewa-dewi maupun 3 pancaran Buddha, yakni Sakyamuni, Vajrapani, dan Lokeswara. Orientasinya ke langit, makanya denahnya konsentris dengan candi induk di pusat Mandala. Lah, bedanya ngopo mas dengan Candi Singosari Mojopahit? Candi Singasari Majapahit rata-rata dibangun untuk pendarmaan raja atau penguasa yang meninggal dunia. Buktinya, Kakawi Negara Kertagama dan Serat Pararaton mencatat raja-raja yang meninggal didarmakan di candi-candi. Didarmakan ya, bukan dikubur jasad atau abunya. Berarti Candi Jawa Timur gak digawe memuja dewa ya? Ya dipakai memuja juga, tapi dewanya dianggap telah menyatu dengan raja atau penguasa yang meninggal sesuai konsep dewa raja. Nah, roh mendiang lalu dihadirkan ke dalam pratima atau arca perwujudan yang diletakkan di dalam candi. Ada upacara khususnya loh. Melalui arca perwujudan dan candi pendarmaan, raja yang meninggal itu dianggap hadir kembali untuk menyalurkan berkah semesta bagi rakyatnya. Tentu ada pengaruh dari kepercayaan asli Nusantara yang memuja roh leluhur di gunung-gunung melalui punden berundak. Makanya, candi-candi Jawa Timur berdena linier atau memanjang, bak punden berundak dengan candi induk di belakang. Candi-candinya juga berorientasi ke gunung, seperti Candi Jago, Kidal, dan Singosari yang mengarah ke Gunung Semeru. Bahkan, pentirtaan Watu Gede, Candi Singosari, dan Candi Sumberawan dihubungkan garis imajiner yang lurus sempurna ke pucuk Gunung Arjuno. Sebagaimana pernah kami bahas pada tautan di atas atau di deskripsi. Sik ta mas, sopo sih Dewi Tara kuwi? Sefeminis ngopo kok nganti digawe ki candi? Udah gak sabar ya? Yuk kita bahas. Tara, dewi yang tercipta dari welas asih. Betapa hancur hati Avalokitesvara saat ia melihat isi neraka. Banyak makhluk menjalani siksaan berat akibat perbuatan jahat mereka. Sang Bodhisattva pun galau, merasa usahanya menyelamatkan semua makhluk dari penderitaan ternyata sia-sia. Kisah dalam tradisi Buddha Tibet ini lalu menuturkan bahwa dari mata kiri Avalokitesvara menetes setitik air mata. Air mata itu berubah menjadi seorang perempuan. Ia lalu berkata, "Jangan berkecil hati, aku akan membantumu membebaskan semua makhluk." Perempuan itu bernama Dewi Tara. Namanya diambil dari kata Sangsekerta tar yang berarti menyeberangkan. Karena ia membantu semua makhluk menyeberangi lautan penderitaan atau samsara. Nah, tradisi Buddha Tibet ini sejalan dengan prasasti Kalasan yang menyebut setelah melihat semua makhluk tenggelam dalam kesengsaraan, Dewi Tara pun muncul dan menyelamatkan mereka dari samudera penderitaan. Aku ya mau diselamatkan dari derita ini. Halah, baru putus cinta aja minta diselamatin Dewi Tara. Gak level. Masih menurut prasasti, Dewi Tara menyeberangkan mereka dengan 3 pengetahuan suci ajaran Buddha. Jika mengacu pada kitab Sang Hyang Kahamayanikan, mungkin 3 pengetahuan yang dimaksud adalah Buddha, Dharma, dan Sangha. Uniknya, Dewi Tara gak hanya dikenal di Tibet dan di Jawa kuno loh. Di Tiongkok, ia dikenal sebagai Duo Luo Pusa. Di Mongol panggilannya Dara Eke. Sementara di Jepang sebutannya Tara Bosatsu. Terdapat 21 perwujudan Tara yang kekuatannya disimbolkan dalam berbagai warna. Ada Tara hijau sang penolong,
Juga Tara Putih, sang pembawa damai, keharmonisan, dan welas asih agung. Tara merah melambangkan kekuatan dan penaklukan. Sedang Tara kuning membawa kesejahteraan dan kemakmuran. Tara biru lambang kemurkaan dan kehebatan. Sementara Tara hitam adalah simbol kekuasaan dan lain sebagainya. Tara pun diyakini sebagai manifestasi sunyata atau kehampaan. Maka ia dipuja demi tercapainya kondisi itu. Nyapa ya, golek kehampaan mas? Mending nyari duit. Nah, penganut Buddha di Jawa kuno percaya dibutuhkan kondisi sunyata agar bisa lepas dari lingkar kelahiran dan kematian. Dengan begitu, misi Tara membebaskan manusia dari samsara pun terpenuhi. Makanya, sering Dewi Tara dipahatkan bersila di atas relung atau lubang jendela candi yang menandakan kekosongan. Misalnya, di Candi Banyunibo yang pernah saya ulas pada tautan di atas atau di deskripsi. Yang menarik nih, Prasasti Kalasan juga memuji Dewi Tara sebagai satu-satunya bintang penunjuk arah di semua alam. Mungkin gara-gara itu, leluhur kita getol banget membedai Candi Kalasan dengan Vajralepa yang tebal. Biar kalau ketimpa cahaya bulan, jadi putih keperakan, laksana bintang di gelap malam. Cakep. Ora kaya kowe, dibedai malah dadi ngene. Iya dong, Candi Kalasan kan satu-satunya candi di Jawa yang dibangun untuk memuja seorang dewi. Jadi mesti cantik. Tapi tahu nggak, ada loh Dewi Tara versi lain yang agak serem. Tara dan geng Dewi Kebijaksanaan Agung. Dewi Tara yang terlahir dari Buddhisme diserap juga oleh Hinduisme. Ia menjadi anggota geng 10 Mahavidya atau Dewi Kebijaksanaan Agung. Ke-10 Mahavidya itu adalah Kali, Tara, Tripura Sundari, Bhuvaneswari, Bhairavi, Cinamasta, Dumavati, Bagalamuki, Matangi, dan Kamala. Menurut sejarawan Hirananda Sastri, mereka disebut Adisakti atau para dewi tertinggi dalam sekte Saktisme. Waduh, istilahnya marahi mumet. Wis, gampangnya gini, Saktisme adalah aliran dalam Tantra yang memuja sakti atau pasangan dewa. Dalam tradisi Saktisme, salah satu wujud Tara adalah Ugratara atau Tara yang marah. Sosoknya diyakini membantu para praktisi Tantra memahami mantra dan sastra hingga mencapai moksa atau kesempurnaan. Tapi ikonografinya agak serem, 11-12 dengan Dewi Kali. Kok kelingan seremnya mantan yo? Mungkin karena itulah Tara versi ini gak masuk ke Nusantara. Yang kita kenal hanya Tara versi Buddhis. Nah, dalam Buddha aliran Vajrayana, Dewi Tara diyakini telah mencapai kebudaan. Namun, dalam Buddha Mahayana, Tara dipandang sebagai bodhisattva, yakni makhluk yang akan mencapai kebudaan. Ada banyak kisah seru loh tentang Tara sebagai bodhisattva. Salah satunya Tara sang feminis. Sumpah Tara, putri penjunjung feminisme. Di masa lampau yang tak terhitung lamanya, lahir seorang putri raja yang diberi nama Jana Chandra atau rembulan yang bijaksana. Ia mendalami ajaran Buddha dan paham bahwa semua makhluk ingin terbebas dari penderitaan atau samsara. Aku ya pengen. Sang putri lalu memberi persembahan yang tak terhitung banyaknya kepada para Buddha dan Bodhisattva. Lalu ia bermeditasi untuk waktu yang lama. Ternyata semua itu ia lakukan karena ingin membebaskan semua makhluk dari samsara. Dalam tradisi Buddha Mahayana, para biksu istana menasihati Jana Chandra untuk berdoa agar kelak dilahirkan sebagai laki-laki demi mencapai tujuannya. Namun sang putri menjawab, hanya orang-orang berpikiran lemah yang melihat gender sebagai penghalang mencapai pencerahan. Banyak Buddha telah mewujud sebagai laki-laki, tidak ada yang menjadi perempuan. Maka aku bersumpah akan mencapai pencerahan dalam tubuh perempuan dan akan terus mengerjakan dharma bagi semua makhluk hingga samsara lenyap, juga tetap sebagai perempuan. Sang Tathagata Dundubiswara pun menyatakan kelak sang putri akan terlahir sebagai bodhisattva bernama Tara atau sang pembebas yang menolong semua makhluk sejauh dan seluas angkasa. Wah, emang boleh ya sekeren itu. Itulah sebabnya ia digelari Arya Tara, sebuah gelar yang menjadi pembuka pujian dalam prasasti Kalasan. Ketika mengungkap kisah-kisah di balik sosok Dewi Tara, saya jadi mengerti mengapa dinasti Sailendra memutuskan untuk mendedikasikan candi pertama mereka bagi perempuan ini dan bukannya bagi Triratna Buddha. Sebagai air mata Avalokiteswara, Tara adalah tangis pilu semesta atas
atas orang-orang berdosa. Dan sebagai bodhisatwa, Tara adalah simbol welas asih tanpa syarat pada dunia. Bahkan, welas asih itu juga tercurah bagi dirinya sendiri yang bergender perempuan ketika ia menolak keras pandangan yang merendahkan kaum wanita. Gerakan feminisme yang memperjuangkan kesetaraan hak perempuan dan menolak sentimen negatif terhadap gender muncul sejak abad 18 di Eropa. Dan di abad 19, Raden Ajeng Kartini telah mendobrak segala bentuk stereotip yang merendahkan peran wanita. Namun kini kita tahu, pesan persamaan hak telah menggaung di Nusantara ratusan tahun silam melalui kisah Dewi Tara yang termonumenkan di Candi Kalasan. Semoga kita pun menyadari bahwa nilai seorang manusia tidak melekat pada gender, kekayaan, ataupun hal lahiriah lainnya, tetapi pada welas asihnya bagi sesama dan sumbangsihnya bagi semesta.